Yang berikut juga saya mau menyampaikan tentang ekosistem daripada EV baterai yang kurang lebih sekitar 3-4 hari ini menjadi perbincangan yang sangat menarik. Bapak Ibu semua, hilirisasi yang terjadi sekarang untuk sektor nikel, kami akui bahwa di awalnya itu baru setengah barang jadi atau NPI. Yang nilai tambahnya itu dinaikkan hilirisasinya baru 40-50%. Tapi sekarang udah mencapai 70%. Nah, ke depan kita pingin untuk mencapai 100%. Salah satu contohnya ekosistem baterai mobil. Bapak Ibu semua, ini sekaligus saya meluruskan berbagai macam pandangan dalam dinamika perkembangan debat pemimpin nasional kita, baik dari debat capres maupun cawapres. Yang pertama, bahan baku daripada baterai itu ada 4. Nikel, kemudian kobal, kemudian litium, dan mangan. Nah, di Indonesia itu kita mempunyai nikel terbesar di dunia, cadangan kita 20%. Dan untuk bahan bakunya itu 80% adalah nikel. Dan itulah kenapa kita ingin mengatakan bahwa nikel ini sebagai pintu masuk untuk selain menciptakan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas dengan upah yang cukup, tapi ini juga ada nilai bargaining positioning Indonesia di mata dunia. Kenapa? Karena ini menjadi komoditas kritikal dunia. Jadi jangan dianggap remeh ini barang. Jadi dalam pertarungan diplomasi geopolitik ini luar biasa sekali. Dan ini jangan dianggap hanya sekedar ekonomi. Dan ini beberapa negara-negara maju tidak pingin Indonesia untuk melakukan ini, Bapak Ibu semua. Saya akan kupas hari ini dan saya mau debat dengan siapapun terkait urusan ini. Yang pertama adalah pemain ekosistem baterai mobil terbesar di dunia itulah CATL. Itu dari China. Pemain terbesar kedua adalah LG. Itu dari Korea. Itu dari Korea. Dan untuk investasi ini kemarin CATL itu melakukan investasi sebesar 90 triliun rupiah. Dia sudah melakukan kerjasama, sekarang dananya udah masuk di Antam untuk pembelian sebagian saham hulu tambangnya. Ini akan membangun dari tambang, smelter, prokursor, katoda, baterai sel, sampai dengan recycle-nya. Dan ini baru pertama kali terjadi di dunia setelah saya cek sama mereka. Jadi ini luar biasa gitu loh. LG yang sekarang sudah bangun 10 giga pertama, dia akan kalau dari CATL itu dari hulu ke hilir, kalau LG-nya dari hilir ke hulu. Juga akan melakukan kerjasama dengan BUMN kita dan LG akan berproduksi di bulan Februari atau Mei 10 giga pertama dan itu pertama kali di Asia Tenggara. Jadi itulah kenapa Bapak Ibu semua kita betul-betul fokus untuk membangun ekosistem ini. Coba slide sebelumnya tentang perbedaan antara LFP dengan nikel itu. Nah, ini yang sumber masalahnya. Bukan sumber masalah, sumber polemik Bapak Ibu semua. Saya ingin mengatakan bahwa tidaklah benar kalau ada seorang mantan pejabat atau pemikir ekonomi atau siapapun yang menyatakan bahwa sekarang nikel nggak lagi menjadi bahan yang dikejar-kejar oleh para investor untuk membuat baterai mobil. Ingat bahwa sekarang mereka pikir itu LFP. LFP itu bahan bakunya itu fosfat. Dan kita tidak ada di negara kita. Litium pun kita nggak punya. Yang kita punya cuma mangan, kemudian kobal sama nikel. Nah, sekarang kita itu sebenarnya mau fokus untuk mau mengembangkan potensi sumber daya alam kita atau kita mempromosikan negara lain. Ini lucu nih negara ini. Atau ada apa nih? Karena teman-teman harus ingat data IMF pada tahun 2023, saya lupa 2023 atau 2023 kalau tidak salah, yang pernah mengeluarkan reportnya bahwa dia mengakui Indonesia pertumbuhan ekonominya di atas 5% dan menjaga inflasi.
Dan dia juga menyadari bahwa Indonesia lagi fokus tentang transisi ekonominya dari bahan baku ke industrialisasi. Tetapi di poin bawahnya dia mengatakan bahwa merekomendasikan untuk mempertimbangkan pelarangan ekspor barang mentah. Hati-hati loh, ini saya menghubungkan nih. Jangan sampai di bangsa ini ada antek-antek asing untuk masuk merusak tatanan dalam mempengaruhi kebijakan publik. Bahaya nih. Jadi Bapak Ibu semua yang tahu tujuan bangsa ini adalah rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Kaitannya dengan itu, saya juga ingin membuka ini petanya. Jadi nikel, kalau NMC, baterai yang kita bangun sekarang, itu adalah 80% nikel, mangan, kemudian kobalt, sama litiumnya itu kita impor. Nah, apakah benar nikel ini akan ditinggalkan? Ini adalah kebohongan publik. Kenapa? Coba slide-nya jangan dulu pindah. Kembali ke slide. Kenapa saya katakan demikian? Karena LFP itu hanya dipakai oleh Tesla kepada mobilnya yang standar. Karena kualitas jarak tempuhnya itu masih lebih bagus ke nikel. Dan itu Tesla sebagian juga masih memakai baterai mobil yang berbahan baku nikel. Jadi jangan omon-omon saja. Bahaya ini negara kalau dibuat-buat begini. Bahaya sekali. Saya takut sekali kita memberikan data yang tidak valid dan itu akan merusak tatanan dalam konteks memberikan pemahaman kepada rakyat yang benar. Yang berikut, sekarang saya mau tanya, produsen baterainya Gotion AS, SK Innovation Korea, dan beberapa produsen baterai di Tiongkok lainnya. Kenapa di Tiongkok? Karena fosfat itu bahan bakunya di sana. Itu loh cara berpikirnya. Nah kemudian pabrik mobil yang dipakai apa? BYD, nomor 1 di dunia, Wuling, Chery, Tesla, dan Ford. Bukan semua Tesla sudah pakai LVP. Gitu loh. Makanya kemarin saya kaget juga ketika debat Wapres ada satu pasangan yang membicarakan tentang LVP dan NMC, begitu ditanyain oleh salah satu cawapres agak kebingungan juga. Jadi jangan sampai seperti orang Papua bilang baca lain, tulis lain, bikin lain. Ini bahaya negara ini mau diatur-atur kalau begini modelnya. Nah kemudian produk untuk baterai NMC. NMC ini bahan bakunya 80% nikel. Dari mana? CATL, Tiongkok. Ini yang terbesar di dunia. Nah sekarang investasi di Indonesia. Kemudian LG, Korea, nomor 2. Samsung, SDI, Korea. Sky Innovation, Korea. Kemudian Efficient ya, ini yang baru masuk ke kita juga ya Pak Iqmal ya. Ini Eropa, Network Eropa, Fresis AS, Verco Eropa, Powerco Eropa. Kemudian mobil yang dipakai apa? Tesla, Hyundai, VW, Ford, Volvo, BMW. Dan sekarang yang kita punya mobil listrik di Jawa Barat, Bekasi ya, Delta Mas, yang sekarang orang antri sampai 8 bulan, 7 bulan baru dapat itu baterai mobilnya pakai NMC. Dan daya jangkaunya lebih panjang, lebih jauh. Itu Bapak Ibu semua, saya mau jelaskan tentang dan sekarang investasi yang masuk untuk kendaraan listrik ini, untuk pabrik listrik, itu yang pertama lah LG, CATL, Foxconn, ANBC, BASF, Ford, dan VW. Slide nomor 6 supaya wartawan lihat. Nah ini. Jadi bukan kacang goreng ini. Saya jujur aja ya, merasa sedih ketika itu Pak Robin itu yang punya CATL itu. Saya kan sudah datang ke pabrik mereka. Di R&D-nya pun saya sudah datang. Dan saya sudah diskusi teknis ini. Saya datang ke mereka.